Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga bisa melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan di surganya Allah SWT. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada siang ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, mengingatkan kembali bahwa Masjid NH tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di tengah PPKM. Yang kedua, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, tolong agar naik ke lantai 2 untuk mengisi sop-sop yang masih kosong. Dan bagi para jamaah yang menggunakan HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Kepada anak-anak, nanti apabila ada khutbah, tolong agar diam, tidak bermain. Yang kedua, bertindak sebagai petugas Jumat kali ini adalah muadzin Saudara Edi. Khotib Jumat adalah Ustadz Mujaini SAG MPDI dari Kota Batu. Imam Ustadz Husni Mubarak, sarjana hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pembelian tanah pengembangan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak, sedekah. Semoga infak dan sedekah serta amal baik para jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu 4.520.082 rupiah. Pemasukan sampai dengan pekan ini 5.108.000 rupiah. Jumlah pekan ini 9.628.082 rupiah. Pengeluaran 5.800.000 rupiah. Saldo akhir 3.828.082 rupiah. Yang kelima, dana infak PPNH dan pembelian tanah. Saldo PPNH pekan ini min 14.226.844 rupiah. Saldo pembelian tanah pekan ini 106.482.000 rupiah. Harga tanah 570 juta rupiah. Cicilan tanah 300 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kultum Ramadan dan kultum subuh tetap dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti sholat Id akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 atau 1 Syawal 1442 Hijrah di dua tempat. Yang ke satu di lapangan SMK Muhammadiyah 01 Panjen dengan Imam Ustadz Husni Mubarak, sarjana hukum, imam tetap Masjid NH. Khotib Ustadz Dr. Andes Dono Rosidin dari CMM Malang.
Yang kedua di lapangan SMK M Muhammadiyah 5 Kepanjen dengan imam dan khatib Ustadz Nur Amstal MPDI dari CMM Malang. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur, kesehatan, kekuatan, keislaman kepada kita sehingga kita masih berada di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama saling menasihati di antara kita, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, baik perintah-perintah itu yang fardu maupun yang sunnah, dan mari kita wujudkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah, baik larangan-larangan itu yang haram, yang subhat maupun yang makruh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita sudah berada di penghujung Ramadan ini. Di satu sisi kita bersyukur karena kita telah melaksanakan ibadah-ibadah baik fardu maupun sunnah di bulan Ramadan. Di sisi yang lain layaknya kita itu sedih karena insya Allah sepekan lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan yang kita tunggu-tunggu setahun yang lalu. Besar harapan kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di awal-awal Ramadan surat Al-Baqarah 183 sangat populer. Banyak sekali mubaligh ulama yang menyampaikan di akhir Ramadan perlu kiranya kita evaluasi keberhasilan Ramadan kita. Titik tekannya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaan muncul di hati kita dengan digembleng selama satu Ramadan itu, betulkah kita mencapai yang namanya ketakwaan? Betulkah diri kita itu la'allakum tattaqun? Maka hendaklah di antara kita mengukur ketakwaan kita masing-masing. Sudah berhasilkah puasa kita? Atau keberhasilan kita berapa persen? Jangan sampai tidak berhasil. Untuk mencapai muttaqin, orang yang bertakwa, maka kita hendaklah menjadi seorang muslim yang sempurna. Tidak mungkin orang dikatakan takwa kalau muslimnya, keislaman kita itu tidak sempurna. Kemudian apa yang harus kita renungkan? Sudah berapa lama kita menjadi orang Islam? Ada yang mulai kecil, ada yang baru mu'alaf. Intinya sudah sekian tahun jadi orang Islam. Bagaimana kualitas keislaman kita sampai hari ini? Itu yang terpenting. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang yang kafah adalah memiliki tanda-tanda. Mudah-mudahan tanda-tanda itu berada pada diri kita sehingga kita bisa mengukur diri kita itu sejauh mana kesempurnaan keislaman kita. Yang pertama adalah seorang muslim yang sempurna itu memiliki kebiasaan akhlak, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah untuk mengasah hati nuraninya. Hati nurani itu hati yang paling dalam. Jikalau kita berbuat jahat, maka hati kita itu melarangnya, nggak enak perasaannya. Itu namanya hati nurani yang paling dalam. Lalu zikir itu fungsinya untuk mengasah hati nurani kita. Jadi zikir itu ada tiga. Yang pertama adalah zikir bil qalb, zikir hati kita. Yang kedua zikir bil lisan.
lisan kita. Yang ketiga adalah zikir bil arkan atau bil af'al atau dengan perbuatan kita. Zikir bil qalb artinya apa? Hati kita itu harus senantiasa ada tautan, ada kaitan dengan Allah. Kalau diperumpamakan seperti sinyal, maka hati kita itu harus senantiasa ada sinyal dengan Allah. Tidak ada gunanya HP semahal dan sebagus apapun jikalau tidak memiliki sinyal. Sama halnya tidak ada gunanya kita itu menjadi orang Islam kalau tidak memiliki sinyal kepada Allah. Akhirnya muncul yang namanya Islam KTP, Islam abangan, Islam-islaman, Islam cari selamatnya saja. Yang dimaksud Islam sempurna itu adalah Islam yang sesungguhnya, di mana hatinya itu ada sinyal kepada Allah. Dzikir bil qalb. Yang kedua, dzikir bil lisan adalah lisannya tidak mengumbar segala pembicaraan, apalagi Ramadan seperti ini. Zikirnya dibasahi dengan kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini. Kemudian zikir bil arkan adalah perbuatan segala gerak-gerik tubuh kita, di mana semua diniatkan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ciri yang pertama seorang muslim yang sempurna seperti itu. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kemudian ciri yang kedua adalah apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Seorang muslim yang sempurna itu kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar sebagaimana diberitahu oleh Allah, difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apa ciri-ciri orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar, nyambung. Karena kita sudah terlanjur mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan kalau disebut nama Allah dan Rasulnya ternyata hati kita belum bergetar, berarti keimanan kita itu belum sempurna. Mengapa? Sederhana saja. Kita mencintai istri kita, kita mencintai anak kita, kita mencintai cucu kita, bawa cucu kita, bawa anak kita, bawa istri kita di pasar yang ramai, kemudian sebut nama istri atau anak kita, maka hati kita itu bergetar. Siapa yang memanggil anak saya? Berarti ada rasa cinta kepada anak. Kalau disebut nama Allah hati kita bergetar, berarti ada rasa cinta kita kepada Allah. Namun kalau belum bergetar, itu yang harus kita evaluasi. Yang ketiga, ciri orang Islam yang sempurna itu adalah apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambahlah iman seseorang itu. Bertambah iman, kualitas imannya bertambah, kemudian meningkat lagi dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum artinya itu meningkat iman kita, mantap iman kita. Kalau kita umat Islam ternyata dibacakan ayat Al-Quran itu biasa-biasa saja, itu ada dua hal kemungkinannya. Kemungkinan pertama adalah memang iman kita belum sampai di sana, sehingga antara dibacakan Al-Quran dengan tidak sama saja. Yang kedua, barangkali ada kesalahan dari si pembaca. Bacanya ngawur, tidak pakai tartil, tidak pakai waktu yang tepat, sehingga tidak diperhatikan oleh pendengar. Dua kemungkinan itu jika tidak zadathum imanan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini sering disampaikan oleh mubaligh terutama di bulan Ramadan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, istami artinya menyimak. Menyimak itu lebih tinggi daripada mendengar. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, simaklah.
Mendengarkan Al-Quran tidak sama dengan mendengarkan musik. Kalau mendengarkan Al-Quran itu fastami'u, ya. Jadi harus disimak. Kalau mendengarkan musik sekedar didengarkan. Kalau disimak berarti ada kesan yang mendalam, ada perhatian, ada ilmu di situ yang bisa kita petik, ada hikmah yang ada di situ yang bisa kita petik. Itu namanya fastami'u. Makanya saya prihatin melihat kondisi musola masjid di Indonesia pada umumnya itu. Ketika membaca Al-Quran dengan teriak-teriak, tadarus dengan teriak-teriak seperti itu, padahal perintahnya jelas, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Kita itu harus mendengarkan. Sementara hampir 24 jam mereka membacakan ayat Al-Quran dengan keras-keras, suara atas, sampai orang-orang itu terganggu walaupun itu beragama Islam. Kalau ditanya alasannya untuk syiar Islam itu masih banyak, tidak hanya itu. Padahal perintahnya fastami'u, fa di situ menunjukkan wajib, harus Islami, harus didengarkan. Kalau Allah mengatakan harus didengarkan, bagaimana kalau tidak mendengarkan? Ya kita yang dosa, apalagi yang membuat dosa, lebih dosa lagi. Jadi jangan hanya beralasan sesuatu mengorbankan yang lain. Belajarlah Al-Quran dengan benar. Kemudian berikutnya selain fastami'u lahu, wa angsitu la'allakum turhamun. Wa angsitu itu menengok, diam kalau ada orang membaca Al-Quran. Faktanya apa? Sini baca Al-Quran rame di mana-mana. Itu jelas melanggar apa? Melanggar Al-Quran, melanggar firman Allah. Bukan dari saya, bukan dari ulama, bukan dari Nabi. Ini Allah sendiri yang mengatakan bahwa wa angsitu, menengok lek nek wong maca Al-Quran. Kemudian Allah mendoakan kepada kita la'allakum turhamun, mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmat. Kalau kita sampai tua begini nggak dapat rahmat, barangkali salah satu kesalahan kita itu barangkali membaca Al-Qurannya sembarangan, tidak pernah membaca Al-Quran dengan fastami'u, barangkali tidak diam ketika orang membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka tadarus yang betul adalah suara bawah, kemudian disimak, satu membaca yang lain membetulkan jika ada kesalahan. Gitu yang paling betul, bukan lomba banyak-banyakan menghatamkan Al-Quran. Tidak ada perintah untuk itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, ciri orang muslim yang sempurna itu selalu bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Islam, orang muslim tidak boleh sombong, boleh bercita-cita tinggi, menjadi apapun, pejabat apapun, setinggi apapun. Keberhasilan hak prerogatif Allah. Kita punya anak, punya cucu, disekolahkan sekolah yang mahal, sekolah yang favorit, kemudian dia mengatakan pasti anak cucu saya sukses. Belum tentu. Mencari ilmu itu wajib, usaha itu wajib, tapi keberhasilan anak cucu kita harus bertawakal kepada Allah. Hak prerogatif Allah. Maka Islam itu mengatur demikian supaya manusia tidak sombong. Saya ini bekerja mulai pagi sampai malam, pasti nanti masa tua saya kaya. Belum tentu, karena kekayaan itu hanya sekedar titipan harta dari Allah. Pasti saya sukses, belum tentu. Sukses itu karena hak prerogatif Allah. Oleh sebab itu, maka usaha itu adalah hukumnya wajib, keberhasilan adalah sepenuhnya bertawakal kepada Allah jika kita menjadi orang muslim yang sempurna. Yang kelima adalah menjadikan sholat sebagai sarana komunikasi yang efektif kita kepada Allah. Fungsi sholat itu antara lain tanha anil faksya wal munkar, mencegah kemungkaran. Salah satu fungsi Al-Quran yang lain adalah sarana komunikasi kita kepada Allah. Namanya komunikasi itu harus jelas. Kalau komunikasinya tidak jelas, bisa salah paham, atau tidak paham, atau malah tidak ngerti. Makanya sholat itu ajarannya harus khusyuk, harus tenang. Ya, jadi harus tumak ninah. Sering dibahas di sini kalau tarawih dengan kecepatan tinggi, di mana letak komunikasi kita kepada Allah? Kenapa tarawihnya harus cepat?
Tarawihnya itu pelan-pelan saja karena sholat itu fungsinya sebagai alat komunikasi kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Curhat kepada Allah. Saya yakin di antara jamaah itu banyak persoalan hidup ini. Mungkin persoalan pekerjaan, persoalan kantor, persoalan anak, persoalan istri, persoalan rumah tangga. Kalau diceritakan kepada Pak RT, Pak RW di grup, tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Islam mengajarkan bagaimana? Curhatlah kepada Allah saat qiyamul lail, bangun tengah malam, sholat sunnah, sampaikan semua persoalan kepada Allah. Ya Allah, hidup ini adalah kehendak-Mu. Ya Allah, cobaan ujian ini adalah dari-Mu. Ya Allah, pasti Engkau bisa memberikan solusi secepatnya. Kapan? Waktu sholat malam. Pasti otomatis sholatnya pelan-pelan, karena curhat kepada Allah dengan khusyuk, pelan-pelan, dengan serius. Bagaimana kita akan curhat kepada Allah dengan kecepatan tinggi? Umpama kita datang kepada Pak Bupati, kemudian kita ngomong ngomong gak jelas, bupatinya gak paham, mau datang ke sini ngomongnya gak jelas, maunya apa, gak jelas. Demikian pula sholat sudah diatur dengan tumak-ninah dan khusyuk, pelan-pelan. Masalah puasa, masalah sholat itu tidak semata-mata dihitung dari sisi kuantitas, dihitung dari jumlah waktu, dihitung dari jumlah rakaat, dihitung dari jumlah lamanya puasa. Bukan, yang dihitung itu adalah kualitas. Makanya mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban, dasarnya adalah iman. Kemudian ihtisaban itu penuh perhitungan dengan kualitas. Yakin semua jamaah ini semuanya puasa dan puasanya sama, menahan sejak sahur tadi sampai nanti sore berbuka, podo puasanya itu sama. Tapi di hadapan Allah pahalanya itu pasti berbeda. Lawang menahan laparnya jamnya sama-sama sehari, sama-sama 30 hari. Mengapa pahalanya berbeda? Karena yang dinilai bukan jumlahnya, yang dinilai adalah kualitas Ramadannya. Yang satu betul-betul Ramadan, betul-betul puasa, menghindari dari kemaksiatan, menghindari dari hibah dan seterusnya. Yang satunya puasa tapi hibah terus, ngerasani orang dan seterusnya. Sama laparnya, tetapi di hadapan Allah pasti berbeda. Saya puasa 30 hari, sampean puasa 30 hari, sama. Persoalannya di hadapan Allah berbeda. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Yang terakhir, ciri orang Islam yang sempurna itu adalah senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta yang dititipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun." Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat dan yang senantiasa menafkahkan sebagian rezeki yang dititipkan. Sedikit kita perdalam ayat ini. Di dalam ilmu ushul fikih, kalau ada satu ayat memiliki dua perintah, itu memiliki hukum yang sama, memiliki kekuatan hukum yang sama. Satu ayat, dua perintah, itu memiliki hukum yang sama, yang disebut dengan dalalatul iqtiron. Ini ilmunya agak mendalam sedikit. Dalalatul iqtiron adalah dalil yang disampaikan oleh Allah dalam satu ayat memiliki dua perintah. Kalau alladzina yuqimunas sholata, sholatnya itu wajib, maka menafkahkan hartanya juga wajib. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun juga wajib. Kalau sholatnya wajib, menafkahkan harta juga wajib. Makanya Islam itu keseimbangan antara hablum minallah dengan sholat dan hablum minan nas dengan menafkahkan sebagian rezeki. Oh, saya ini orang yang paling beriman, sholatnya 24 jam gak pernah keluar dari masjid. Itu bukan Islam namanya. Allah tidak butuh disembah 24 jam seperti itu. Ada keseimbangan 50-50 antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia.
Kita tidak akan masuk surga nanti kalau tetangga kita masih ada yang kelaparan, anak yatim butuh kasih sayang, TPK butuh, sementara kita memperkaya diri, sholat seakan-akan paling dekat dengan Allah, percuma. Jadi keseimbangan dua hal yang penting. Ini yang disebut dengan satu ayat dua perintah memiliki hukum yang sama. Ini penting. Ya. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah muakkad. Terserah. Yang jelas ini adalah kajian dari ilmu ushul fikih seperti itu. Contoh yang lain adalah wa inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah kamu sekalian, wanhar, dan berkorbanlah. Sholat wajib, kurban itu berarti wajib bagi yang mampu, wajib kurban itu. Bentar lagi Syawal, kemudian setelah itu Idul Adha, kita wajib kurban karena perintahnya satu ayat, perintahnya sholat dan kurban itu satu ayat, maka dua-duanya hukumnya wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan oh enggak, sholatnya itu wajib tapi kurbannya tidak wajib. Silahkan kalau berpendapat begitu. Mengapa? Ya jelas karena sholatnya itu gratis, nggak pakai biaya. Tapi kalau korban harus biaya, beli kambing 33 juta misalnya, berat rasanya. Orang Islam itu pada umumnya kalau diajak berkorban, ibadah itu yang dipilih yang gratis-gratis, puasa gratis mau, sholat gratis mau. Sudah gilirannya zakat, pikir-pikir zakat fitrah tok. Padahal yang namanya zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Berat, kenapa? Karena mengeluarkan biaya. Diajak umroh sulit, mahal. Diajak haji apalagi sulit. Berkorban susah. Karena apa? Harus pakai biaya. Sementara Allah dan Rasulnya memerintahkan kita, semua perintah Allah dan Rasulnya, baik yang berbayar maupun yang tidak, harus kita laksanakan sebaik-baiknya kalau kita menjadi Islam yang sempurna. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita sudah menjadi orang yang muslim sempurna, maka Allah itu banyak janjinya kepada kita. Yang pertama janji di dunia, alladzina ulaika humul mu'minina haqqan, humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu adalah seorang muslim yang sempurna. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah ketika hidup di dunia. Masih hidup aja sudah diangkat derajatnya di sisi Allah kalau orang muslim yang sempurna. Sudahlah, kita akan menjadi orang muslim yang sempurna, jalan di pasar dihormati, diangkat derajatnya oleh Allah. Sementara kalau orang yang preman yang mungkin jauh dari Allah, mana siapa yang bisa menghormati? Enggak ada. Ini janji Allah. Kemudian wa maghfiratun, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masih di dunia Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita menjadi orang muslim yang sempurna. Wa rizqun karim, dan Allah akan mendapatkan rezeki yang mulia, bukan rezeki yang haram, tapi rezeki yang halalan thayyiban. Itu ketika hidup di dunia. Yang paling akhir adalah janji Allah di akhirat. Kalau menjadi orang muslim yang sempurna itu adalah ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Siapa yang mendapatkan warisan? Orang Islam yang sempurna. Apa itu? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu akan mendapatkan warisan surga firdaus dan kekal selamanya di sana. Maka tugas kita tidak lain kalau ingin mulia di dunia dan di akhirat, jadilah seorang muslim yang sempurna, di mana ciri-cirinya telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang, yang manfaat dan barokah, diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa meniti, mencari ilmu dan menambah keimanan dan ketakwaan kita untuk menggapai seorang muslim yang sempurna. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada khutbah kedua ini sekali lagi kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul ingin mencapai apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu menjadi muslim yang sempurna. Dan kita tundukkan kepala sejenak, hati dan pikiran kita bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di Ramadan tahun yang akan datang, dan diberikan kecerdasan, kemampuan untuk menggali ilmu agama lebih dalam, sehingga dalam beragama itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tiba'ah wa arinal batila batila warjuna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.